Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Video kita kali ini kembali membahas tentang manajemen masjid, ya, tentang pembangunan fisiknya harus cantik, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang membangun spiritual, membangun intelektualitas, dan bagaimana membuat badan sehat, kemudian membangun masyarakat dan membangun ekonomi umat. Simak terus. Ya, inilah wajah Masjid Al-Muhajirin pada asar. Jadi lampu dengan tulisan Al-Muhajirin Bumi Asri Medan sudah terpasang. Di waktu malam tentu akan sangat indah. Oke, silakan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara kembali tentang manajemen masjid. Ya, contoh dari Rasulullah SAW dalam membangun masjid yang pertama sekali ketika beliau sampai di kota Madinah atau Yastrib pada waktu itu adalah membangun sebuah masjid yang pertama, itulah dia Masjid Quba. Dan beberapa bulan kemudian dia membangun Masjid Nabawi dengan wakaf dari dirinya sendiri dan para sahabat sekalian. Masjid adalah sarana yang paling strategis dalam rangka membangun mental spiritual, pendidikan intelektual, dan juga membangun ekonomi, dan juga termasuk strategi bagaimana memenangkan jihad, peperangan yang pada waktu itu melawan kafir Quraisy, dan strategi bagaimana membangun kota Madinah sehingga bisa menjadi kota yang madani, kota untuk semuanya. Bagaimana dia mengumpulkan, menyatukan kaum Yahudi yang berpuak-puak dan juga Nasrani dan Islam pada waktu itu di bawah sebuah kepemimpinan Baldatun Thaybatun Warabur Rafur, di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau di Mekah, sebenarnya batu utama daripada kekuatan Rasulullah adalah membangun sebuah madrasah. Itulah dia rumah Al-Arqam, salah seorang sahabat yang didedikasikan untuk pembinaan tauhid, merupakan dasar daripada agama. Ya, al-aql salim fil jismi salim, pada akal yang sehat terdapat badan yang sehat. Nah, di situ Rasulullah membangun fasilitas atau menganjurkan untuk berlatih fisik, berkuda, memanah, dan lain-lain. Bidang ekonomi, Rasulullah SAW membangun Baitul Mal, di mana itu adalah sebuah rumah ekonomi yang luar biasa, mengambil zakat dan menyalurkannya dengan baik sehingga berkembang ekonomi umat. Dan dibangun pada saat itu, kita lihat di keliling Masjid Madinah itu ada yang kita sebut dengan Pasar Madinah, yang dijalankan dengan cara Islami, bebas dari riba, kasih sayang ditanamkan di dalam jual beli tersebut. Rasulullah juga menyiapkan kader-kader terbaiknya, ahli syuffah di masjid. Beliau sendiri yang memberi makan orang-orang yang tidak tertampung di rumah-rumah para Ansar, ditampung di Masjid Madinah, diberi makan, minum, dan diajarkan agama Islam. Dan setelah itu mereka itu dikirim ke tempat-tempat untuk berdakwah. Itulah dia program TOT atau Training of Trainers yang sekarang kita kenal di dalam manajemen training atau manajemen pendidikan, yang dulu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga para mu'alaf yang baru masuk Islam itu akan mendapat pendidikan dengan dasar yang kuat, yaitu tauhid, dan tentu setelah itu syariah. Dan bagaimana juga mereka tidak dilupakan ekonominya, kesejahteraannya, sehingga tetap bersama Rasulullah dalam membela agama Allah ini.
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantumu dan mengokohkan agamamu. Kiranya Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri sudah mengambil banyak peran apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Dengan prasarana seperti BKM sekarang, kemudian ada koperasi yang baru saja dibangun, dan juga rumah mu'alaf yang sudah ada binaannya lebih kurang dari 3 tempat di Sumatera Utara ini. Dan tentu juga bersama-sama masyarakat dan warga Bumi Asri juga telah memiliki sebuah sekolah dengan yayasan Al-Muhajirin di Sinabung, dan sekolah itu sudah jalan untuk tingkat madrasah diniyah awaliyah. Insya Allah dengan manajemen yang baik, kita bisa menciptakan rahmatan lil alamin. Itulah kekuatan manajemen Rasulullah yang paling utama. Manajemen rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum.